Petang ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur 31 berbicara tentang aman dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita merenungkan kondisi dan situasi masa kini, mata kita buka, telinga kita juga kita buka untuk mendengar bermacam-macam ramalan untuk tahun depan, tahun 2023. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara membaca atau mendengar dari YouTube, maka kita melihat bagaimana ramalan-ramalan sangat menakutkan kita. Karena apa? Karena dikatakan bahwa tahun 2023 ini kita akan menghadapi bahaya yang paling besar. Kita akan mengalami kelaparan atau paceklik yang panjang. Juga ada ramalan tentang artis. Tadi malam waktu saya dengar dari YouTube, wow, ada artis yang katanya selingkuh, ada artis yang katanya meninggal, dan banyak macam lagi. Kita semua pada umumnya kita ini semua dibimbing, dituntun katanya oleh bintang-bintang tertentu. Ada yang Sagittarius, ada yang Aries, ada yang Leo, ada yang macam-macam yang lain lagi. Dan seringkali anak muda itu senang untuk melihat, membaca, mendengar tentang ramalan terhadap mereka. Pacarku apa ya? Bagaimana ya? Biasanya gitu. Apa putus apa enggak ya? Jadi terus atau bagaimana? Biasanya gitu. Keberuntunganku bagaimana ya? Apakah pekerjaanku akan membawa keuntungan? Ya. Apa pekerjaanku akan membawa akhirnya aku menjadi kaya dan sebagainya. Ya. Aku akan mendapat seorang pacar yang cantik atau yang nggak cantik. Ya nggak mungkin lah kalau cari yang nggak cantik ya. Biasanya cowok-cowok itu cari yang cantik-cantik ya, yang aduhai lah kira-kira gitu. Kira-kira ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat ramalan-ramalan yang begitu membludak pada menjelang akhir tahun. Dan ramalan itu seringkali membuat hati kita bergetar, ya, memukul lebih keras atau ya pelan-pelan ya, gitu. Sebab kita agak khawatir, kita agak takut kalau kita akan mengalami sial. Ya. Nah itu kira-kira kalau saya lihat dari ramalan-ramalan. Tetapi bagaimana dengan kita semua? Apakah kita bergantung kepada Sagittarius atau Taurus atau Leo
atau yang lainnya? Apakah kita setiap minggu mencari koran yang ada tentang ramalan? Ya, saya harap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mencari kesempatan untuk membaca itu. Sebab itu akan mengikat saudara, mengikat saya, kalau saya terus-menerus mencari hal itu. Akan mengikat kita. Dan kita selalu ingin tahu bagaimana ramalan terhadap diri kita. Oke. Tadi kita baca dalam, kita membuka Mazmur 31 yang berbicara tentang aman dalam tangan Tuhan. Ketika saya mendengar tentang ramalan yang menakutkan, hati saya tidak tergetar sama sekali, tidak terpengaruh sama sekali. Walaupun dikatakan, wah, tahun depan ini akan paceklik yang luar biasa, ya. Ekonomi dunia akan mengalami kemerosotan yang luar biasa. Teman saya di Bandung, orang Chinese ya, yang juga berbicara tentang hal ini, dia bilang, wah, dear maksudnya saudara, dear, payah ini. Kita akan turun merosot luar biasa. Karena apa? Karena dolar Amerika begitu naik tinggi, sehingga kita ini mengalami kesulitan. Lalu saya bilang, apakah Menteri Keuangan kita tidak ada jalan lain bagi dia, sehingga dia tidak bisa mengatasi hal ini? Kita tahu ya, Menteri Keuangan kita itu adalah seorang Sri Mulyani yang dahulu bekerja di PBB, diminta oleh PBB untuk menangani kondisi dan situasi keuangan PBB. Dan waktu dia kembali ke Indonesia diminta oleh Pak Jokowi ya, untuk kembali ke Indonesia untuk menangani kondisi dan situasi keuangan di Indonesia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara tidak perlu takut. Saya beri contoh. Beberapa bulan yang lalu ketika saya masih bekerja di Salem, STT Salem, saya memperbaiki rumah saya, mengecat dan memperbaiki mana yang rusak. Dan tentu kalau kita membeli bahan, uang kita akan berkurang. Kalau kita bayar tukang, juga uang kita berkurang. Dan berkurang, hampir habis. Waduh, saya pikir sedangkan pekerjaan belum selesai. Gimana ini? Saya bingung juga, saudara. Ya, pada pagi hari saya berdoa sama Tuhan. Saya serahkan itu kepada Tuhan. Udah, saya pergi kerja, mengajar dan sebagainya. Dan ketika saya pulang, menantu saya berkata begini, Pit, tadi ada yang telepon, seorang ibu katanya. Katanya dia dari GKI, dia kenal sama papi. Lalu saya bilang, siapa? Gak tahu deh, nanti katanya mau telepon lagi. Udah, saya tidur, saudara, kena capek ya mengajar, saya tidur. Nah, pada waktu saya tidur itu, saya dibangunkan. Papi itu loh telepon yang tadi pagi yang saya beritahukan. Lalu saya angkat telepon. Halo. Oh, ibu ya? Ada apa ya ibu? Saya tanya gitu. Pak Hendrik ingat nggak? Saya ibu ini, ya kakaknya ibu pendeta ini. Lalu saya bilang, oh iya Bu, saya tahu. Ibu kan yang dulu kasih saya uang, dimasukkan langsung di kantong saya, ya, dikasih masuk begitu langsung, saudara, 1 juta.
ya, waktu itu dikasih. Dan saya nggak tahu, saya pikir berapa ya, saya nggak tahu. Jadi waktu sudah keluar dari gereja baru saya periksa, waduh 1 juta, kaget juga. Ya. Dia bilang begini, Pak Hendrik, tadi waktu saya berdoa, Tuhan bicara kepada saya bahwa uang yang ada padamu, kamu berikan kepada seseorang yang membutuhkan. Lalu ibu itu dia bertanya, Tuhan, siapa? Ya, siapa? Lalu Tuhan tunjukkan foto dari setiap orang. Shoot, lewat foto saya. Waktu foto saya lewat, Tuhan bilang ini. Tuhan bilang ini. Lalu ibu itu langsung dia tahu bahwa uang itu harus diberikan kepada Pak Hendrik, karena dia kenal saya. Ya. Saya udah lupa ingat ya, karena soalnya udah lama sekali nggak ketemu ya. Namanya juga jemaat, kita pulang ya pulang. Kalau pergi ke gereja ya kita ke gereja, ya pulang ya sudah bubar. Dia bilang, oh ini. Nah, jadi kemudian dia bilang, Pak Hendrik nanti saya kirim ya, saya via bank. Saya bilang, iya Bu, terima kasih. Lalu saya bilang begini, aduh puji Tuhan, kebetulan nih saya sedang perbaiki rumah, ngecat dan sebagainya, tapi Tuhan cukupi. Ya, Tuhan berikan tambahan kepada saya. Oh Pak Hendrik sedang ini kan rumah ya, renovasi atau apa? Enggak Bu, saya hanya ngecat dan memperbaiki yang mana rusak-rusak. Pak Hendrik perlu tambahan enggak? Lalu saya bilang, ya kalau ibu mau tambah ya nggak apa-apa. Saya bilang gitu ya. Lalu dia bilang, oke deh kalau gitu. Dia tambah saudara. Jadi saya melihat bahwa kesulitan apapun yang kita hadapi, jika kita terbuka kepada Tuhan, menyatakan itu kepadanya, maka Tuhan itu tidak pendek tangannya. Tangannya mampu untuk menjangkau kita. Tangannya mampu memberikan sesuatu yang cukup untuk kita. Ya. Jadi kita tidak usah takut. Walaupun kita menghadapi kata orang ini, kata ahli ini, kata biasanya itu orang yang indigo ya, yang bisa melihat masa depan itu. Orang indigo itu memang ada kelainan, saudara. Ya. Jadi dia bisa melihat ke masa depan bahwa oh orang ini akan mendapat keuntungan atau kerugian atau apa dan sebagainya. Nah, itu sedikit pengalaman saya yang saya ingin ungkapkan kepada Bapak Ibu, Saudara, supaya kita tidak perlu takut dengan berbagai ramalan yang kita dengar, yang kita lihat di YouTube atau kita dengar dari TV. Tidak perlu. Nah, di dalam Mazmur 31 ini, bila kita memperhatikannya, kita melihat ada 3 hal yang dituliskan oleh si pemazmur. Si pemazmur berkata demikian. Yang pertama ya, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Di sini dikatakan manusia takut dan malu terhadap Allah. Mengapa manusia itu takut dan malu terhadap Allah? Kalau kita perhatikan, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, ia selalu terbuka terhadap Tuhan, polos, tulus hati istilahnya. Dia tidak merasa ragu-ragu jika ingin bertemu dengan Tuhan. Pada saat Tuhan datang menengok mereka di Taman Firdaus, Adam dan Hawa tidak merasa sungkan. Adam dan Hawa merasa tenang, sejahtera, damai.
Dan dia berhadapan langsung dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan tulus. Tidak ada perasaan-perasaan malu atau sungkan atau perasaan lainnya. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka muncullah rasa malu dan rasa takut. Ketika Tuhan datang mengunjungi mereka, apa yang terjadi? Tuhan tidak menemukan mereka. Tuhan sama sekali tidak menemukan mereka. Mengapa? Karena mereka sembunyi. Mereka merasa malu. Mereka merasa takut. Mengapa? Karena mereka merasa diri mereka tidak memakai apa-apa. Waktu yang lalu, kekudusan Allah menutupi diri mereka. Sehingga ketika bertemu dengan Allah, tidak ada perasaan sungkan, takut, malu, dan sebagainya. Tetapi sekarang, setelah mereka memakan buah, artinya mereka melanggar, menantang akan peraturan yang Allah berikan, maka mereka melihat bahwa diri mereka telanjang. Dan saat itu langsung mereka mengambil lembaran daun untuk menutup diri mereka. Dibentuknya seperti pakaian agar supaya mereka tidak malu lagi. Lalu apa jawab mereka ketika Tuhan bertanya, "Di mana engkau?" Mereka berkata, "Kami ada di sini Tuhan. Kami bersembunyi," boleh dikatakan itu. Karena kami merasa, kami ini telanjang. Loh, kok kamu tahu bahwa kamu telanjang? Apa kamu sudah makan buah itu? Nah, baru terbongkar semuanya. Nah, itu salah satu. Jadi manusia pada awalnya tulus. Sekarang oleh Tuhan Yesus sendiri, ketulusan kita dikembalikan. Kita dibentuk baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, segala sesuatu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi dengan demikian, kita sudah diubahkan. Kita sudah dijadikan baru kembali. Memang kita bisa berbuat dosa. Siapa yang bilang manusia tidak bisa berbuat dosa? Manusia mampu berbuat dosa. Setiap hari, setiap saat. Tetapi Tuhan Yesus sebagai juru syafaat kita, ialah yang membela kita. Tuhan Yesus tahu kemampuan kita sampai di mana. Tuhan Yesus tahu. Jadi kita lihat di sini tentang ketulusan yang hilang, kemudian dikembalikan sekarang kepada kita. Maukah kita menjadi tulus di hadapan Tuhan? Kalau kita mau menjadi tulus di hadapan Tuhan, mari datanglah kepada Yesus, maka Ia akan memberi ketulusan itu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka pastilah kita akan diberikan ketulusan. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua kita lihat tentang bagaimana seorang anak dari Daud yang bernama Amnon memperkosa Tamar. Karena nafsunya begitu besar, melihat Tamar begitu cantik. Tamar boleh dikatakan bodinya, waduh, luar biasa bagusnya. Rambutnya juga gemulai. Ini mengakibatkan Amnon
anak Daud, Tamar juga anak dari Absalom. Ya. Absalom itu anaknya Daud. Jadi kita lihat di sini, Amnon ingin mendapatkan adiknya ini. Ia ingin memperolehnya dengan gampang, sampai dia sakit, saudara. Ya. Memang pacaran itu bisa buat orang jadi sakit. Ya. Kalau nggak tahan, nggak bisa dikeluarkan isi hatinya, nggak bisa disampaikan kepada pacarnya, ya. Waduh, dia itu udah pusing kepala, nggak tahu deh gimana pusingnya. Ya, saya memang sudah ngalami dulu, saudara, ya. Memang dulu saya lewati juga ketika usia 17, 18, 19, 20. Minta ampun. Lihat sebentar saja udah cukup deh. Nggak usah lama-lama duduk ngobrol, nggak usah. Lihat aja. Lewat rumahnya saja udah seneng. Seneng luar biasa. Ya. Itu dulu. Tapi sekarang lihat cewek, lihat apa, ya anggap aja angin lewat. Mengapa? Karena usia saya sudah 80. Masa mau sama anak-anak muda yang masih belasan tahun? Kan mustahil, nggak masuk akal kan, lucu. Opa sama anaknya Dewi. Aduh. Minta ampun kalau macam begitu. Dunia sudah terbalik. Ya, dunia sudah terbalik. Nah, ini Amnon memang anak muda. Dan gejolak yang dari dalam itu terlempar keluar sehingga dia sakit. Temannya datang, kenapa kau? Oh, aku ini pusing kepala ini. Aku tuh sedang ngesir sama sama si Tamar. Tapi dia adikku sendiri. Gimana tuh? Lalu kata temannya, sahabatnya, nggak usah lah kamu bingung, nggak usah kamu takut. Kamu pura-pura tidur sakit, minta dia layani kamu. Nanti kesempatan itu kamu bisa gunakan. Pada saat kamu sendirian, ya, sama-sama dia, kamu pegang tangannya, lalu kamu jadikan kehendakmu. Dan ini dilakukan, saudara. Nasihat yang jahat, yang jelek, nasihat yang tidak baik ini dilakukan oleh Amnon. Padahal Tamar sudah mengingatkan, jangan kakakku, ya, jangan abang, karena masalah ini akan mempermalukan kita. Ya. Apalagi kan anak raja dia, ya, cucunya raja. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Tapi Amnon itu sudah matanya gelap, udah nggak bisa lihat lagi apa-apa, nggak bisa lihat lagi etika, nggak bisa lihat lagi apa yang diajarkan oleh guru-gurunya, tidak bisa. Oleh karena itu dia langsung pegang, dia tidurkan, dia langsung memperkosa. Tapi Tamar itu tidak diam-diam saja. Itu kalau saudara baca dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 12 sampai 13. Ya. 2 Samuel 13 ayat 12 sampai 13. Nah, boleh dikatakan itulah tindakan Amnon terhadap Tamar. Jadi saudara, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sih nggak lagi terpikir hal itu ya. Tapi anak muda ini berhati-hatilah. Jangan terkecoh oleh kecantikan seseorang. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apakah benar dia ini adalah yang Engkau maksudkan untuk dirimu? Kalau memang benar demikian, pasti jadi. Saya beri contoh diri saya. Ya. Waktu saya duduk di tingkat 2 di STT, di Institut Injil Indonesia,
Itu saya tuh, kan waktu saya berangkat dari Jakarta untuk sekolah di Batu, itu saya sudah punya pacar orang Tionghoa. Dan orangnya memang cantik, saudara. Tapi bukan jodoh. Cantik dan bukan jodoh. Walaupun saya sudah kenal lama, kalau pergi kita persekutuan kaum muda, ya, kita nyanyi bersama, kita gol, ya. Lalu waktu pulang kami yang lanang-lanang ini biasanya nganter, yang nganter si cewek-cewek itu pulang ke rumahnya. Tapi waktu saya berangkat ke I3, dia bilang begini, Hen, jangan lama-lama ya. Loh, kok sekolah kok jangan lama-lama, katanya. Jangan lama-lama, aku nunggu loh. Mamanya juga bilang begitu sama saya. Tapi ya kan nggak bisa, kan ketentuan sekolah. Jadi ya 5 tahun lah paling benar. Nggak tahunya waktu saya baru tahun kedua, ya, walaupun waktu saya berangkat itu dikasih permen satu besar, ya. Permen loh saudara, permen yang enak itu ya, dikasih besar itu. Saya sudah habiskan, manis sih memang manis, tapi yang saya alami yaitu dia nikah di tengah perjalanan itu, ya. Waktu saya tinggal 2, dia menikah atas kehendak orang tuanya, karena orang tuanya adalah seorang pedagang kain, ya, punya toko kain di Bandung. Jadi dia paksa anaknya untuk menikah. Sampai anaknya lari ke sana kemari di Jakarta, ya, ke rumah teman-teman saya, tapi ya tetap harus menikah. Saya memberanikan diri untuk datang waktu itu. Saya datang, saya kasih selamat, ya. Saya pikir ya seorang satria harus datang, ya. Walaupun bagaimana dia harus datang, dia harus salaman sama ceweknya. Udah, waktu itu dia nangis, ceweknya itu nangis. Saya bilang nggak usah nangis, sekarang udah kamu miliknya orang ini yang disetak kamu. Nah udah, saya pulang, saudara. Saya pulang dari pernikahan itu, maka saya di kereta itu sendirian seperti layangan putus. Jadi ombak ambing ditiup angin ke sana kemari, nggak tahu kemana dia mau nemplok gitu, ya, di pohon mana gitu. Aduh, sedih sekali waktu itu. Tapi nggak apa-apa, saya pikir nanti Tuhan ganti kok. Nah, saudara harus ingat ini, Tuhan akan mengganti sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nggak taunya nggak jauh-jauh, saudara, nggak usah ke Jakarta. Di kelas ada itu. Di kelas jadi pacar saya, di depan lagi duduknya, di depan saya. Jadi sampai jadi istri saya, melahirkan 2 anak, ya, yang nomor 1 perempuan, yang 1 laki-laki. Ya, kita berdoa untuk gembala kita supaya juga dapat 2, 1 laki-laki, 1 perempuan, atau 1 perempuan, 1 laki-laki. Ya. Tuhan itu bijak. Kalau kita minta tepat pada waktunya, Tuhan akan berikan. Ya. Sebab Tuhan tidak pernah menampik, kecuali kalau itu berlawanan dengan kehendaknya. Ya. Nah, itu tentang Amon. Amon akhirnya dibunuh oleh kakaknya, kakaknya Tamar. Ya, dibunuh karena dia mempermalukan keluarga. Ya, dia mempermalukan keluarga. Dan pembunuhan itu cukup sadis, ya, karena antara anak raja. Sehingga nanti kita lihat di sini bahwa
Absalom akhirnya melarikan diri dan tidak kembali karena dia memberontak terhadap ayahnya. Ya. Nah itu kita lihat. Kemudian hal yang lain, yaitu kita lihat jemaat di Korintus, yaitu dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 5. Itu juga kehendak hati yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang dikeluarkan oleh orang Korintus terhadap saudara-saudaranya yang berbuat salah. Nah ini satu pelajaran bagi kita sebagai orang percaya. Apa yang harus kita buat kalau ada seorang yang bersalah di dalam jemaat kita? Rasul Paulus dia menasihatkan, ya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6, coba kita lihat ya, 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat yang ke 1 Korintus 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, yang berkata demikian. 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Judulnya mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan atau mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya itu? Dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, jika ada jemaat, anggota jemaat yang bersalah maksud saya, misalnya terjadi perselingkuhan di dalam jemaat, apa yang harus dilakukan? Apakah ini harus diserahkan kepada pengadilan? Menurut akal manusia, ya. Tapi menurut Tuhan, tidak. Selesaikanlah di dalam jemaat. Untuk apa diangkat oleh jemaat itu? Majelis jemaat. Apa tujuannya mengangkat majelis jemaat? Agar supaya majelis dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam jemaat. Tidak perlu pakai hakim dan sebagainya, ya. Tapi karena ini sudah terbiasa berjalan demikian, langsung diajukan ke pengadilan dan sebagainya, maka akhirnya semuanya melalui pengadilan. Padahal sebenarnya tujuan pengangkatan majelis dan sebagainya itu, tujuannya adalah supaya mereka bisa mengatasi secara rohani masalah-masalah ini. Jadi masalah gereja tidak perlu keluar sampai di luar. Itu yang saya pelajari dari surat Korintus. Jadi kalau seandainya terjadi perselingkuhan, mari kita datang, kunjungi orang-orang itu. Bicara dengan mereka dari hati ke hati. Apakah ini wajar dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang sudah
diselamatkan, yang sudah diampuni dosanya. Itu. Jadi kita lihat di sini Paulus menegur jemaat Korintus. Karena memang di Korintus itu banyak sekali masalah yang terjadi. Banyak sekali. Oleh karena itu kita perlu mempelajarinya dengan teliti. Supaya kita menyadari, mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Allah yang seharusnya kita tegakkan. Itu 3 hal yang pertama. Ya. Kemudian kita lihat hal yang kedua. Jemaat yang kekasih, mungkin kita menghadapi masalah-masalah berat. Karena memang ya sesuai dengan ramalan-ramalan itu mengatakan kita akan menghadapi masalah-masalah berat. Tapi kan kita tahu bahwa kita mempunyai Yesus. Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita takut? Saya di rumah, saya berkata kepada anak-anak saya, karena saya tinggal bersama dengan salah satu anak yang sudah menikah, saya katakan begini, yang penting bagi kita, Tuhan itu setia memberi makan 3 kali 1 hari. Itu saja. Hal-hal lain biar Tuhan tambahkan. Jadi jangan khawatir kalau kita bangun pagi seperti tadi dalam doanya Pak Fernando atau dalam uraiannya tadi awal-awalnya dikatakan bahwa pagi hari kalau kita bangun, kita melihat semua kondisi kita baik. Ya bersyukurlah kepada Tuhan. Karena malam gelap baru kita lewati. Di mana kita tidak sadar, pada saat itu kita tidak sadar, Bapak Ibu Saudara. Tapi di saat kita tidak sadar, Tuhan mendampingi dan tetap menyertai kita. Saya pakai istilah dalam doa malam bersama dengan anak-anak saya. Tuhan izinkanlah kami tidur di kemah-Mu. Karena kami sadar bahwa kalau di dalam kemah Tuhan, siapa yang berani mengganggu? Siapa yang berani colek kita dengan maksud-maksud yang tidak baik? Tidak mungkin. Itu sebabnya kalau pagi hari kita bangun dengan tubuh yang sehat, segar, kita lihat kaki kita masih ada, tangan kita masih ada, semua tubuh kita baik, dan kita tidak merasa kelainan dalam tubuh kita, bersyukurlah. Karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kelengkapan pada tubuh kita. Nggak ada yang berkurang. Saudara kan nggak mikir, kalau kecoa itu, dia itu bisa saja masuk kalau orang mulutnya mau terbuka waktu tidur. Dari mulut itu kan bau ya, maka si kecoa bisa aja masuk. Kita tidak pernah berpikir bahwa jangkrik atau apa masuk di lubang hidung kita, ya? Atau binatang yang kecil masuk di telinga kita. Kita tidak pernah berpikir, tapi Tuhan tahu efek kalau binatang masuk di telinga kita, efek kalau masuk di mulut kita. Tuhan tahu efeknya, akibatnya. Itu sebabnya Tuhan melindungi, menjaga. Kecil ini, kecil saudara. Saudara anggap nggak ada apa-apanya.
Kalau bagi saya itu suatu hal yang luar biasa. Yang Tuhan buat, Tuhan lakukan, sehingga saya ketika bangun, saya segar, saya sehat. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Ya. Seringkali kalau kita berpikir terlalu berat karena masalah-masalah yang kita hadapi, hati kita menjadi ciut. Ya. Kalau berpikir terlalu berat, hati kita menjadi ciut. Apalagi kalau hati kita tiba-tiba deg-degan ya. Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba deg-degan begini? Ya. Dan kita tahu saudara, bahwa kematian sekarang ini gampang sekali datangnya. Apakah itu terhadap anak muda? Ataukah terhadap orang tua? Seperti saya ini. Gampang sekali datangnya. Baru ngobrol, nggak taunya sebentar sudah nggak ada. Ya karena saya sering kali baca beritanya. Jadi saya lihat, waduh. Saya bilang sama anak saya, coba lihat ini. Lalu anak saya nyambung. Oh ya itu anggota jemaat dari GKT juga begitu, karena anak saya di GKT. Dia baru ngomong-ngomong sama bapak ini tadi malam. Nggak taunya pagi-pagi sudah beritanya bahwa dia meninggal. Apa ini tidak menakutkan? Apa ini tidak membuat hati kita menjadi giris? Ya, itu. Jadi mengalami dengan melihat melalui mata rohani ataupun pengalaman-pengalaman yang kita lihat yang terjadi di antara orang-orang, sehingga kita berpikir, waduh, kapan saja Tuhan bisa ambil kita. Ya. Juga bisa masalah itu datang pada saat saudara berdoa, tapi jawabannya lama. Kalau pikir, Tuhan ini gimana sih? Oh, Tuhan gak jawab doa saya. Saya udah begitu naksir sama si A. Saya sudah berdoa kepada Tuhan tentang si Aminah ini, supaya Aminah Chandrawasih ini atau Chandrakasih ini menjadi milik saya. Tapi kok Tuhan belum memberikan tanda bahwa sungguh dia menjadi milik saya. Waduh, kalau macam begini saya mesti nunggu kapan lagi Tuhan? Rambut saya udah menjadi putih Tuhan. Kulit saya sudah mulai mengeruh. Apa dia masih mau sama saya? Enggak, Tuhan. Jangan-jangan nggak mau lagi, karena saya sudah lebih bertambah umur saya. Jadi kekhawatiran itu seringkali muncul juga, saudara. Apalagi yang pakai bilis ya. Yang kalau nikah pakai bilis, waduh minta ampun deh. 50 juta kurang, 100 pun kurang. Mestinya 300-500 juta baru bisa. Itu kalau pakai bilis, minta ampun, saudara. Anak saya nggak jadi sama anak Nias, ya, yang pacaran dari tingkat 1 sampai tingkat 5 kalau nggak salah, nggak jadi. Karena orang tuanya minta nikah di sana, saya bilang nggak, nikah di sini. Sebab saya tahu kalau nikah di sana pasti duitnya banyak. Kalau nikah di sini duitnya nggak banyak, nggak bisa. Orang tuanya nggak mau. Orang tuanya tetap nuntut menikah di sana. Anak saya nggak mau. Sudah 2 cewek yang minta nikah di desanya, nggak mau. Ya. Yang ceweknya cantik-cantik, saya juga heran kok dia bisa cari yang cantik begitu ya.
Saya sampai heran-heran sungguh. Tapi itu kejadian, kenyataan. Akhirnya dapatnya yang Tuhan antar langsung kepada dia. Jadi seperti Hawa diantar ke Adam. Jadi nggak pakai duit lagi, saudara. Apakah dia dengan demikian kami rendahkan anak ini? Cewek ini kami rendahkan? Tidak. Tetap dia mempunyai harta diri. Tetap dia kami taruh pada tempat sesuai dengan yang kami mengerti, yaitu mengasihi sama, tidak ada bedanya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, memang bilis itu berat. Orang Kupang itu pakai bilis ya, orang Rote, orang Sabu, orang mana-mana. Nah itu, seringkali jawaban Tuhan karena nggak terjawab, ya bingung sendiri dia, pusing kepala. Nah kemudian yang ketiga, seorang yang merasa puas, yang merasa diri puas terhadap Allah, karena Allah memberi kesejahteraan, kesukaan, kedamaian, ketenangan kepadanya setiap hari. Saudara, seringkali orang bertanya, Pak, karena saya seorang konselor ya, ada beberapa orang yang bertanya begini, Pak, bagaimana ya kok saya nggak bisa tidur kalau malam? Saya gelisah, seringkali gelisah. Jawaban saya sederhana. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan memberikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan di dalam tidurmu, ketenangan. Mungkin saudara pikir, Pak Hendrik ini bisa aja ngomongnya. Enggak, saudara, saya bukan ngomong kosong. Setiap hari saya pasti meminta Tuhan, berilah saya ketenangan dalam istirahat malam. Saya udah capek Tuhan, tadi bekerja sepanjang hari, jadi saya lelah sekali. Mungkin Pak Nando juga ngalami hal itu, capek-capek sungguhan. Tapi Tuhan kemudian memberikan ketenangan kepada kita, kedamaian dalam istirahat. Sehingga besok pagi kita bangun, walaupun jam 3 pagi kita bangun, kita bisa tidur lagi. Setelah kita berdoa sebentar, kita tidur lagi. Dan Tuhan sering membangunkan saya jam 2 atau jam 3 atau jam setengah 4. Dan saya berdoa dulu. Berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk negara-negara yang ada konflik, seperti Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Australia, yang dibantu oleh Amerika dan Inggris, ya. Malaysia yang dibantu oleh Amerika. Saya tetap berdoa. Seringkali itu bikin pusing, saudara, semuanya. Ya. Tapi Tuhan memberi ketenangan dalam istirahat. Nah itu, saudara. Kemudian kita juga boleh dikatakan seringkali kita mengalami seperti putus hubungan dengan Allah. Oleh karena sikap perbuatan kita rasakan bahwa sikap dan perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita merasa, Tuhan, kok aku jadi begini ya? Kok aku berbuat begini terhadap Tuhan? Dan pada waktu kita memohon pengampunan, seolah-olah di dalam hati kita tidak merasa bahwa Tuhan mengampuni kita. Nah, dalam hal-hal semacam ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita merasa saya katakannya, jadi emosi kita merasa bahwa kita tidak diampuni, jangan kita bergantung kepada perasaan kita.
Tapi kita bergantung kepada firman Allah. Firman Allah berkata apa? Jika kamu meminta, maka kepadamu akan diberi. Jika kamu mencari, maka kamu akan mendapatkan. Jika kamu mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Nah, kalau itu memang benar, mengapa kita khawatir? Mengapa kita khawatir? Lalu kita merasa bahwa Tuhan, apakah mungkin Tuhan mengampuni dosa? Sebab seringkali itu muncul di hati kita. Dari dasar hati kita muncul, kamu dulu buat ini, ya, kata si iblis. Ya, dia memang penuduh, dia tuduh kita. Nah, betapa seringnya kita ini lalu merasa minder. Ya, pada saat kita merasa minder, iblis makin menggocok kita dengan tujuan agar supaya kita gagal dalam hubungan dengan Allah. Sebab memang tujuan utama iblis adalah memisahkan saudara dengan saya dengan Tuhan. Saudara, saya, kita yang mengasihi Tuhan, kita dipisahkan dari Tuhan. Kalau sudah kita dipisahkan, iblis dapat berbuat apa saja terhadap kita. Sebab itu jangan sekali-kali saudara mau kalau iblis mau memisahkan saudara. Tetaplah berpegang kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia. Apa yang Ia katakan, pasti Ia lakukan. Apa yang Ia janjikan, pasti Ia berikan. Tidak pernah Tuhan itu boleh katakan tidak menepati janjinya. Dan saya harap kita juga berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Ya. Kita baca sebagian terakhir. Kita baca pasal 31 sebagai penutup, ya. Ayat 1 sampai 9 saja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkau tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala dan yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakanku, kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Sebagai terakhir, saya ingin sedikit bersaksi, saudara. Saya ini kelihatan sehat, ya. Tetapi sebenarnya saya menderita sakit gula darah yang kadang-kadang kalau sudah naik itu bisa membuat saya pusing. Pada waktu yang lalu, ya, pusing, lalu saya nggak bisa jalan atau apa. Ada saja efeknya. Tetapi Tuhan itu setia. Saya memegang kedua kaki saya. Saya berdoa, Tuhan, janganlah sampai saya masuk di surga nanti dengan hanya kaki satu. Artinya saya tidak mau diamputasi. Saya minta sama Tuhan. Dan setiap hari atau pagi saya menilik kedua kaki saya. Ada enggak? Sakit enggak? Merasa kram-kram apa enggak? Dan sebagainya. Puji Tuhan sampai sekarang tetap baik. Itu yang pertama.
Lalu saya juga berdoa untuk ginjal saya. 2 kaki, 2 ginjal, kiri dan kanan. Sebab efek dari sakit gula adalah sakit ginjal. Saya berdoa begini, Tuhan, saya minta supaya kedua kaki saya tetap baik, kedua ginjal tetap baik, kedua paru-paru tetap baik, kedua telinga juga baik, kedua mata tetap baik, bisa membaca, bisa memberikan penjelasan kepada orang dan sebagainya. Mulut, hidung, semua saya serahkan sama Tuhan. Kemudian jantung, juga saya serahkan hati. Saya serahkan juga lambung saya, lambung. Supaya semuanya Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Jadi saya secara teliti saya mendoakan itu satu demi satu. Karena saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Tuhan mengutus saya ke bumi ini menjadi manusia dengan 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, lengkap semuanya yang di luar. Dan juga di dalam lengkap. Dan saya tidak mau mempermalukan Tuhan dengan makan sembarangan, minum sembarangan, sehingga mengakibatkan efek pada bagian-bagian rongga-rongga di dalam tubuh saya. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, bahwa Tuhan memelihara. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara juga bisa meminta kepada Tuhan hal yang aneh-aneh yang kita minta, tetapi sebetulnya tidak aneh, tapi itu adalah untuk kesehatan, kesegaran, dan untuk melayani Tuhan sendiri. Tuhan memberkati. Amin.